Dengan berpuasa ini para wali-wali Allah, para ulama-ulama, para orang-orang soleh, puasa dijadikan wasilah untuk sampai kepada Allah, untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita tahu bahwa puasa itu adalah media kita untuk mendidik jiwa, mendidik untuk menahan diri dari berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jiwa kita itu condong ya, untuk nafsu itu suka condong ila hubbir rif'ah, untuk mencintai ketinggian, kedudukan, suka dipuji orang lain, suka mungkin dengan jabatan dan lain sebagainya. Arifah, kedudukan yang tinggi, nafsu itu suka. Dan nafsu itu sendiri sebenarnya adalah al-awa'ik al-hajibah, penghalang-penghalang yang menutupi untuk sampainya kita terhadap al-anwar al-ilahiyah, cahaya-cahaya ketuhanan, di mana cahaya-cahaya itulah yang masuk ke dalam hati kita sehingga menyebabkan terbukanya pintu hati kita atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berpuasa ini para wali-wali Allah, para ulama-ulama, para orang-orang soleh, puasa dijadikan wasilah untuk sampai kepada Allah, untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam hidupnya selalu dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya membagi urutan-urutan orang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang-orang awam, yaitu puasa yang hanya mendapatkan atau yang hanya menahan perutnya dari makan dan minum dan menahan kemaluannya dari jima. Maka ini adalah puasanya orang-orang awam. Kemudian puasa yang kedua adalah tingkatannya orang-orang khusus, di mana orang-orang khusus ini tidak hanya menjaga perutnya dari lapar dan dahaga, kemudian dari jima, tetapi menjaga telinga, menjaga mata, menjaga mulut, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga kemaluan dari al-jawarih as-sittah, dari anggota badan yang 6 ini. Ini puasanya orang-orang yang khusus. Seperti yang kita sebutkan tadi, la yarfus wa la yajhal. Menahan lisan dari berkata kotor, menahan lisan dari mengadu domba, dari ghibah, menahan lisan dari mengatakan hal-hal yang buruk, yang kotor, mencaci maki. Kemudian wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh, yakni menahan dari tangan kita untuk berbuat buruk, seperti yang dikatakan dalam salah satu keterangan, memberikan timbangan yang salah ketika berjualan atau mengambil hak orang lain dengan tangan kita, maka tidak boleh. Menjaga kuping kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kaki kita untuk tidak melangkahkan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah puasanya orang-orang khususul khusus atau khawasul khawas, di mana puasanya ini tidak hanya menahan dari lapar dan dahaga, menahan perut dari lapar dan dahaga, tidak hanya menahan dari anggota badan yang 6 tadi, tapi juga puasanya orang khususul khusus, puasanya orang VVIP adalah menahan hatinya dari lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan berbuat, memikirkan saja untuk berbuat maksiat, maka itu sudah dosa bagi puasanya orang-orang khususul khusus, khawasul khawas, puasanya orang VVIP, puasanya para wali, puasanya para aulia Allah, di mana walinya Allah ini la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang tidak ada
takut, tidak ada sedih sama sekali, dan tidak ada takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya hanya didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya orang khusus ini puasa hati. Nah, maka kita sebagai seorang muslim minimal kita berada pada puasanya orang-orang yang khusus tadi, tingkatan kedua, supaya bukan hanya diterima puasanya, tapi juga mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalam berpuasa. Karena rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada baginya kecuali lapar dan dahaga. Maka mulai sekarang mari bersama-sama kita tingkatkan puasa kita, semoga menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.